Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan dalam menggunakan aplikasi ruang ujian pada BIP tahun 2025. Pastikan para peserta sudah menginstal aplikasi ruang ujian BIP tahun 2025 yang dapat diunduh pada link yang sudah tertera pada aplikasi pendaftaran serta petunjuk teknis ujian BIP tahun 2025. Para peserta juga dapat melihat panduan instalasi dan tutorial video penggunaan instalasi aplikasi BIP tahun 2025 pada video terpisah. Video ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta tata cara dalam menggunakan aplikasi ujian BIP tahun 2025. Pastikan para peserta sudah membaca petunjuk teknis serta panduan dalam penggunaan aplikasi BIP tahun 2025 sebelum memulai pelaksanaan ujian BIP tahun 2025. Peserta juga diharapkan memeriksa jadwal, baik uji coba maupun jadwal pelaksanaan yang dapat diakses pada aplikasi pendaftaran BIP tahun 2025. Sebelum mulai ujian, peserta juga diharapkan menyiapkan kartu identitas seperti SIM atau KTP yang terdiri dari foto peserta atau gambar yang memuat foto peserta, serta informasi identitas pada kartu identitas tersebut. Peserta juga diharapkan sudah mencatat email yang terdaftar pada aplikasi pendaftaran BIP tahun 2025, serta kode pendaftaran yang sudah terdaftar pada aplikasi BIP tahun 2025. Sebagai contoh, eh, peserta akan login menggunakan email yang sudah terdaftar. Sebagai contoh, kami menggunakan peserta@gmail.com sebagai email, dan kemudian untuk kode pendaftaran BT012510000001. Nah, pastikan email dan juga kode pendaftaran sesuai yang sudah terdaftar pada aplikasi pendaftaran BP tahun 2025. Dan pastikan juga huruf besar dan kecilnya berpengaruh pada inputting email dan juga kode pendaftaran. Sebagai contoh, misalnya kami menginput yang salah, maka akan ada informasi username peserta salah, sehingga para peserta harus memastikan login dan email dan kode pendaftaran sesuai pada aplikasi pendaftaran. Nah, setelah para peserta login, terdapat 3 klaster tampilan. Di bagian kiri terdapat informasi peserta serta menu yang dapat diakses oleh peserta, yaitu ujian dan bantuan. Di bagian tengah adalah laman utama yang berisi deskripsi ujian serta list ujian yang perlu diikuti oleh peserta. Di sebelah kanan terdapat kamera yang dapat diakses melalui kamera laptop, sehingga para peserta diharapkan kamera laptopnya berfungsi dengan baik. Dan juga ada hasil rekam foto peserta. Nah, seperti tampil di layar, terlihat bahwa kameranya hitam karena terdapat beberapa jenis kamera di dalam laptop, sehingga kita harus memastikan kamera yang dipilih adalah kamera yang sesuai. Nah, ini yang terlihat berdasarkan kamera depan pada laptop para peserta. Dan pastikan juga kameranya juga dapat diakses aktif. Seperti ini, kalau terdapat tanda coret kamera seperti ini, mohon cek di laptop para Bapak Ibu peserta terdapat on off pada kameranya, sehingga harus dinyalakan secara manual di laptop para peserta sekalian. Nah, kamera ini adalah suatu syarat yang wajib dan untuk memverifikasi peserta yang sedang ujian. Nah, sebagai contoh, di dalam ujian di sini terdapat 2 ujian, dan di sini ada informasi jumlah soal dan juga durasi serta sisa waktu. Nah, para peserta ujian diharapkan ujian berurutan sesuai dengan list ujian atau daftar ujian yang sudah disediakan. Sebelum Bapak Ibu atau para peserta ujian, maka Bapak Ibu atau peserta diharapkan untuk melakukan foto selfie dengan kartu peserta. Ya, jadi bukan kartu peserta, kartu identitas ya. Jadi para peserta diharapkan foto dengan kartu identitas ditunjukkan ke
kamera yang jelas. Nah, seperti ini saya tunjukkan terlihat foto serta kartu identitas, kemudian kita ambil fotonya. Jika fotonya dirasa kurang maksimal, maka para peserta dapat melakukan foto ulang yang memastikan bahwa tulisan dan foto pada kartu identitas terlihat jelas, serta wajah para peserta juga terlihat jelas. Seperti ini, misalnya, kemudian kita simpan. Oke, sambil menunggu foto tersimpan, maka akan ada notifikasi foto berhasil diunggah. Untuk melihat foto yang kita sudah lakukan, kita bisa melakukan melihat pada lihat foto. Peserta diwajibkan untuk melakukan selfie dengan kartu peserta karena merupakan syarat pada saat memulai ujian. Nah, setelah peserta melakukan selfie foto dengan kartu ujian, peserta dapat mulai ujian melalui ujian yang pertama. Klik tombol pertanyaan pertama untuk melihat pertanyaan yang pertama dan waktu akan segera dihitung saat proses ujian berlangsung. Oke. Sebagai contoh, ini kami melakukan ujian yang pertama. Terdapat 3 laman, 3 bagian pada laman. Yang sebelah kiri terdapat informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi ada informasi peserta dan juga menu. Di sebelah tengah ini adalah item soal dan juga jawaban yang bisa diakses oleh peserta. Di sebelah kanan terdapat sisa waktu di bagian kanan atas. Kemudian ada tombol untuk batalkan dan selesai ujian, peta soal, serta kamera yang selalu on cam pada saat pelaksanaan ujian. Mohon ini diperhatikan Bapak Ibu para peserta untuk kameranya on cam terus karena akan dipantau melalui pengawasan. Selain pengawasan melalui Zoom. Nah, di bagian atas terdapat tombol selanjutnya dan juga sebelumnya ya digunakan dan juga informasi soal keberapa dari total soal yang sudah ada. Nah, di bagian tengah terdapat 2 jenis soal. Yang pertama adalah soal pilihan ganda. Jadi para peserta dapat memilih salah satu dari pilihan yang sudah disediakan. Sebagai contoh, aplikasi ujian ini menggunakan kita cukup memilih apakah setuju, cukup, dan sangat setuju atau yang lainnya. Misalnya kami memilih sangat setuju. Saat peserta menjawab, maka akan langsung beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian jenis soal yang kedua adalah soal mencocokkan atau kita memilih dari opsi-opsi yang ada. Jadi terdapat beberapa pernyataan. Nah, kita diminta memilih opsi yang paling sesuai dan paling tidak sesuai. Sebagai contoh, kita akan memilih ada 4 statement atau 4 pernyataan. Kita pilih salah satu, misalnya aplikasi fiturnya sangat bermanfaat. Yang paling sesuai dengan yang kami rasakan. Dan yang paling tidak sesuai, kita juga harus pilih, di mana kita tidak bisa memilih yang sama dengan yang sudah kita pilih sebelumnya. Misalnya yang paling tidak sesuai dengan yang kami rasakan adalah aplikasi ini memudahkan daripada ujian offline misalnya. Nah, ini kita perlu pilih salah satu. Nah, di bagian kanan terdapat peta soal. Peserta dapat melakukan selanjutnya pada soal berikutnya dengan mengklik tombol selanjutnya di bagian atas. Maka di bagian peta soal akan berposisi pada posisi soal nomor 3 sesuai dengan soal yang tampil pada layar peserta. Nah, jika peserta terdapat soal pilihan ganda, maka jawaban pertama akan langsung membuat peserta beralih ke soal selanjutnya. Ya, jadi saat kita menjawab nomor 4, jika kita jawaban pertama, maka akan langsung beralih ke nomor 5. Kita dapat kembali melalui tombol sebelumnya, dan juga kita bisa beralih ke setelah soal jika kita tidak mau menjawab soal tersebut dengan tombol selanjutnya. Kita juga bisa memanfaatkan peta soal untuk kembali ke soal yang sudah kita jawab dan ke soal yang belum kita jawab dengan melompati soal-soal yang sudah ada. Sebagai contoh, saya mau langsung lompat ke nomor 16, maka saya klik nomor 16. Terdapat beberapa notifikasi pada peta soal. Yang pertama adalah soal dengan warna abu-abu, menandakan bahwa soal itu belum terjawab sama sekali. Dan juga ada soal yang berwarna putih, itu menandakan bahwa soal ini sedang terbuka pada aplikasi pada bagian tengah ujian.
sedang terbuka. Ada juga yang berwarna hijau muda, menandakan bahwa soal itu sudah terjawab dan juga sedang terbuka pada aplikasi bagian tengah. Nah, ada juga yang warnanya hijau tua, menandakan bahwa soal tersebut sudah terjawab pada aplikasi ujiannya. Di bagian atas juga ada notifikasi centang menandakan bahwa sudah terjawab seluruhnya pada soal tersebut. Untuk soal pada menjodohkan, semisal peserta hanya menjawab salah satu soal seperti ini, maka akan ada tombol tanda seru seperti ini. Menandakan bahwa soal ini sudah terjawab, tapi belum sepenuhnya terjawab. Sehingga para peserta perlu memperhatikan kembali ke soal yang sudah ditandai sebelumnya. Jadi mohon para peserta memastikan bahwa untuk terjawab semua sudah tercentang semua dan berwarnanya hijau semua. Oke, ini maka kita harus kembali untuk kita jawab kembali. Nah, di sebelah bagian atas juga ada tombol batalkan jawaban untuk membatalkan jawaban yang sudah kita lakukan. Nah, maka jawabannya akan terbatalkan seluruhnya pada soal tersebut. Batalkan jawaban ini berfungsi pada soal yang tampil pada layar, bukan ke seluruh soal yang ada. Jadi kita harus memilih lagi. Oke, jika sudah kita juga bisa merubah jawaban yang sudah kita jawab sebelumnya. Misalnya nomor 3 sudah kita jawab, kita mau merubah, maka kita tinggal memilih salah satu jawaban yang lain. Jika kita merubah jawaban, maka tampilan soal tidak langsung beranjak ke soal selanjutnya. Jadi perbedaannya untuk memudahkan peserta dalam melaksanakan ujian. Tampilannya juga para peserta dapat memperlebar tampilan dengan mengklik tombol di sebelah kiri ada tombol panah. Para peserta dapat mengklik sehingga tampilan menjadi lebih luas untuk memudahkan peserta dalam menjawab soal. Dan ini bisa dilengkapi jawabannya. Jika terdapat keluhan atau pertanyaan kepada pengawas, maka para peserta dapat menggunakan fitur bantuan yang ada di sebelah kiri di sini. Misalnya lainnya, nah, para peserta dapat menanyakan pertanyaan di sini. Semisal opsi jawaban pada soal nomor 2 atau terdapat dua opsi jawaban sama pada soal nomor 2 semisal. Maka kita bisa melaporkan kepada pengawas untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Nah, nantinya pengawas akan menjawab dan akan ternotifikasi pada para peserta. Oke, sambil menunggu kita bisa melakukan ujian kembali. Peserta juga akan mendapatkan teguran jika para peserta melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan pada tata tertib pelaksanaan ujian BIP tahun 2025. Jika peserta sudah selesai menjawab, semisal kita sudah jawab semua untuk pertanyaannya, nah jika nomor 25 sudah selesai, kita akan lanjut ke nomor yang belum terjawab. Kembali ke nomor 5, nomor 6. Nah, pastikan Bapak Ibu atau para peserta mengecek kembali jawabannya, sudah pasti selesai atau belum. Kalau memang sudah Bapak Ibu yakin sudah selesai pada salah satu segmen ujian, Bapak Ibu dapat atau para peserta dapat mengklik selesai ujian. Nah, dipastikan para peserta telah mengoreksi kembali jawaban kamu karena begitu para peserta selesai pada salah satu segmen ujian, para peserta tidak dapat kembali lagi pada segmen ujian tersebut. Misalnya kami selesaikan. Nah, jika sudah selesai, maka para peserta yang sudah selesai, nah jika terdapat seperti ini, para peserta dapat mengklik coba kembali. Kita klik dulu, kita tunggu, pastikan koneksi stabil. Coba kembali. Nah, jika sudah terkoneksi kembali, maka para peserta dapat menekan tombol selesaikan. Ini WiFi-nya mungkin kita perlu pastikan WiFi bekerja dengan baik. Nah, coba kembali. Oke, sudah selesai. Nah, kita pastikan koneksi jaringan harus stabil, sehingga para peserta harus memastikan koneksi jaringannya stabil. Jika kita sudah selesai satu ujian yang pertama, maka kita akan beralih ke ujian yang kedua.
Dan kita tidak akan bisa kembali lagi ke ujian yang pertama. Oke, kita lanjut. Ujian kedua, tanpa harus melakukan selfie kembali. Karena selfie atau foto dengan kartu identitas cukup dilakukan satu kali. Kita lanjut ujian kedua. Nah, maka akan masuk ke ujian kedua. Setelah kita masuk ujian kedua, kita tidak bisa kembali ke ujian yang pertama. Nah, jika suatu saat terjadi masalah, misalnya terjadi lampu mati atau tiba-tiba laptopnya harus berganti atau rusak, maka jawaban insya Allah akan tersimpan. Seperti ini misalnya. Nah, misalnya kita harus membuka ulang aplikasinya, maka jawaban akan tersimpan. Posisinya sudah satu soal sedang dikerjakan. Jadi jangan khawatir, peserta jika terdapat force majeure atau kondisi tertentu yang menyebabkan laptopnya mati atau rusak dan harus berganti ke perangkat yang lain, jawaban